Pertarungan pertama Ye Chen menggemparkan langit, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Hampir semua cairan spiritual dalam 8 diagram Taiji telah habis, dan kekuatan spiritual penjepit hampir habis. Jika dia harus bertarung lagi seperti ini, dia tidak akan mampu menanggungnya. Ye Chen melirik semua orang yang hadir dengan dingin dan berkata, apakah kalian masih ingin berurusan dengan adik seperguruanku? Jika kalian ingin melakukannya, lakukan saja. Jika kalian tidak berani, pergilah. Kata-kata Ye Chen yang keras membuat orang-orang sangat tidak puas, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pertarungan Ye Chen tadi sudah cukup untuk membuat mereka takut. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, jika mereka benar-benar berani bertarung, mereka hanya akan mati. Ye Chen, jangan terlalu sombong. Mari kita selesaikan masalah ini perlahan-lahan. Beberapa orang tidak mau mengatakannya. Apa yang kalian lakukan dengan lambat? Aku serahkan padamu sekarang. Ye Chen menatap orang yang sedang berbicara. Cahaya dingin di matanya meledak. Selangkah demi selangkah, itu adalah tinju. Kau, pria yang baru saja berbicara itu menjadi pucat. Dia melangkah mundur ke dalam, berbalik dan pergi. Terlebih lagi, tinju Ye Chen terlalu kuat dan kecepatannya mengerikan. Tidak ada kemungkinan untuk mundur sama sekali. Dia hanya bisa menahan serangan Ye Chen. Puff! Di bawah tinju Ye Chen, lengan pemuda itu langsung meledak, dan tubuhnya terlempar keluar. Ye Chen memotong dengan pedangnya, dan pedang itu bersinar ke segala arah. Tidak, pemuda itu menjerit dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Orang-orang yang tersisa di tempat kejadian menghirup udara dingin. Ye Chen terlalu tegas, dan hanya dengan sepatah kata, dia membunuh pria itu. Siapapun yang ingin menyelesaikan masalah denganku perlahan-lahan dapat melakukannya sekarang. Jika kamu tidak mau, mereka akan menghilang di hadapanku. Tatapan Ye Chen sekali lagi menyapu semua orang. Sekarang di mana ada orang yang berani mengatakan apa, kekuatan tidak mencapai gangguan, di depan Ye Chen tidak ada keberanian untuk mengatakan, satu persatu dengan ketidakpuasan dan tidak mau pergi. Ye Chen memperhatikan orang-orang ini pergi satu persatu, dan berkata kepada Chang Jian, ambil daun emas dan giok itu dan segera pergi dari sini. Chang Jian mengangguk dan mengambil daun emas dan giok itu, dan mereka segera pindah ke tempat itu. Bai Li Denglong telah meninggal. Kurang dari beberapa saat setelah Ye Chen pergi, sesosok muncul di atas ngarai perang tadi. Matanya mengamati jurang itu, dan merasakan napas yang familiar. Mereka yang dapat membunuh naga 100 mil harus teralihkan. Menurut informasi yang dikumpulkan, hanya putra dari 5 tempat suci yang memiliki kemampuan ini. Seorang pemuda mengenakan jubah naga biru. Raja Hantu Cahaya Guntur dari keluargaku telah terbunuh, tampaknya putra dari 5 tempat suci tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat ini, seorang pemuda di Xingyi muncul dan berkata dengan dingin. Dalam hal ini, adakah tokoh yang lebih kuat daripada 5 orang suci tanah suci? Alis pemuda berjubah ungu naga bordir itu turun, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Pemuda Qinyi berkata, tidak peduli siapapun, kali ini, tidak ada dari mereka yang bisa lolos. Setelah Ye Chen dan Chang Jian meninggalkan ngarai, mereka tiba di sebuah reruntuhan. Batu-batu di sini kasar dan tersembunyi. Puff! Ye Chen memuntahkan seteguk darah, Chang Jian ketakutan, dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja konsumsinya terlalu besar. Baru saja, tubuh tidak tahan. Tidak apa-apa untuk mengatur napas dan pernapasan. Kakak senior, daun emas dan giok ini akan menyembuhkanmu. Pedang Chang mengeluarkan daun emas dan giok itu dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, simpan daun emas dan giok itu. Ini adalah obat kuno, jangan sia-siakan sesuka hati, mungkin itu bisa membantumu di saat kritis. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan sehelai daun pohon bodi dan berkata, ini adalah daun pohon bodi. Jika kau memurnikannya sekarang, itu tidak hanya dapat membantu penyembuhanmu, tetapi juga meningkatkan alammu. Aku punya daun emas dan giok. Simpan saja untuk dirimu sendiri, saudara seperguruan. Chang Jian menolak. Aku punya lebih banyak di sini. Kau tidak perlu khawatir. Ye Chen tersenyum dan mengerti maksud Chang Jian. Ketika Chang Jian mendengar ini, dia mengumpulkan daun bodi dan berkata,
saudara seperguruan, kau harus menyembuhkan dirimu sendiri terlebih dahulu, dan aku akan melindungi Dharma untukmu. Kau terluka jauh lebih parah daripada aku. Kau harus cepat sembuh. Aku akan melindungi Dharmamu. Ye Chen berkata, lalu berbalik, tidak ada ruang bagi Chang Jian untuk berdiskusi. Chang Jian tidak berdaya, dan hatinya juga tergerak. Jika Ye Chen tidak datang tepat waktu hari ini, hidupnya mungkin sudah dijelaskan sepenuhnya. Ye Chen memberinya kesempatan untuk berlatih dan segalanya. Tanpa Ye Chen, tidak akan ada Chang Jian. Oleh karena itu, dalam hati Chang Jian, bahkan jika dia mati demi Ye Chen di masa depan, dia tidak akan berkedip. Chang Jian tidak membuang waktu lagi. Dia duduk berlutut dan mulai memurnikan daun bodi. Ye Chen mengeluarkan pedang pendek ungu yang diambil dari pemuda berpakaian ungu itu. Pedang pendek ungu itu sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada harta karun gangguan umum. Ye Chen memancarkan kekuatan jiwa dan memasuki belati ungu untuk meninggalkan bekas pada belati ungu itu. Tetapi pada saat masuk, Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada bekas jiwa di dalam pedang pendek ungu itu, dan itu sangat kuat. Yang ungu itu bukan. Ye Chen langsung bereaksi. Pada saat ini, jejak jiwa di belati ungu itu tiba-tiba melakukan serangan balik dan bertabrakan dengan kekuatan jiwa Ye Chen. Ye Chen berteriak dingin, dan kekuatan jiwa itu meledak dengan seluruh kekuatannya, berubah menjadi serangkaian jiwa dan menebas masa lalu. Kau membunuh naga 100 mil itu. Beraninya kau. Di pedang ungu itu, terdengar suara gemuruh, lalu muncullah sesosok tubuh, memancarkan kewibawaan yang tak tergoyahkan. Sepertinya pedang ini milikmu, bukan naga 100 mil. Ye Chen menatap sosok itu. Tatapan mata sosok itu sombong, menatap Ye Chen, seolah-olah dia sedang memerintah dari bawah tanah, penuh dengan kewibawaan dan berkata, aku mengingatmu, di masa depan, aku pasti akan datang untuk membunuhmu. Ingat namaku, aku adalah Putra Dewa. Putra Dewa. Ye Chen ketakutan. Ini adalah Putra Dewa dari Protos, penerus paling menakutkan di Protos. Tidak heran dia memiliki keagungan yang begitu mengerikan. Apakah kamu seorang dewa atau orang buta? Jika kamu datang, aku akan menunggu. Ye Chen mendengus dingin, dan kekuatan jiwa membombardirnya, berubah menjadi pedang Qi yang mengerikan dan jatuh. Putra Dewa Senzu, cahaya Za, seluruh tubuh bergegas, kekuatan teror, siap membakar batu giok dan batu. Ledakan, belati bergetar dan meledak dalam sekejap. Senjata yang kuat hancur. Tubuh Ye Chen mundur, dan beberapa noda darah muncul di tubuhnya. Kekuatan ledakan diri pedang pendek ungu terlalu kuat, bahkan jika itu adalah formula tubuh emas 9 putaran, itu tidak dapat sepenuhnya menahannya. Senzu Senzi. Ye Chen dengan lembut membaca sebuah kalimat di mulutnya, tetapi di dalam hatinya ada beberapa harapan untuk bertarung dengan putra yang begitu disayanginya. Pedang Chang memurnikan daun bodi. Setelah sekitar 2 jam, keadaan tiba-tiba menembus ke 7 tingkat keadaan di luar tubuh. Selain itu, semua luka di tubuh telah pulih, dan seluruh tubuh memancarkan roh pedang yang mengerikan. Kakak seperguruan, cepatlah sembuh, kata Chang Jian. Ye Chen mengangguk pelan, duduk berlutut, dan mulai memurnikan daun bodi. Chang Jian berdiri di samping Ye Chen, waspada di sekitarnya dan melindungi Dharma Ye Chen. Tubuh Ye Chen telah dilubangi. Kali ini, 2 daun suci bodi disempurnakan sekaligus. Kekuatan tubuhnya terisi penuh, dan napasnya meningkat pesat, tetapi dia tidak menembus ke level 9 dari keadaan di luar tubuh. Apakah kamu mendapatkan kristal darah? Tanya Ye Chen. Chang Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mendapatkan yang ini. Ye Chen berkata, setelah begitu banyak pertemuan di negeri dongeng, kristal darah menjadi semakin langka. Mungkin ada banyak di suatu tempat, tetapi tidak mudah untuk menemukannya. Orang-orang dari keluarga Chang memberitahuku sebuah rahasia besar. Di tempat rahasia Sendai ini, harta karun yang sebenarnya bukanlah kristal darah. Harta karun itu belum lahir, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Kata Chang Jian. Harta karun yang sebenarnya. Ye Chen menatap Chang Jian dengan heran. Chang Jian berkata, ini hanya rumor, tetapi leluhur keluarga Chang mengatakan bahwa ini adalah dunia yang hebat, dan harta karun di tempat rahasia ini mungkin muncul dalam kehidupan ini. Sepertinya 5 tempat suci dan 4 keluarga sedang menatap harta karun itu. Ye Chen tersenyum.
Jika Chang Jian tidak memberitahunya, tidak akan ada yang tahu tentang itu kecuali 4 keluarga dan 5 situs suci. Menurutku bukan hanya 5 tempat suci dan 4 keluarga, tetapi juga klan iblis, Protoss, klan iblis, dan klan hantu. Aku khawatir mereka juga menatap harta karun ini, kata Chang Jian. Ye Chen juga setuju dan mengangguk. Setiap sesi konferensi negeri dongeng dari 4 ras utama akan muncul, dan tujuannya pasti untuk harta karun ini. Kita tidak ingin memikirkannya untuk saat ini. Selama kita mengawasinya lebih lama lagi, kita akan mencari Suejing terlebih dahulu. Ye Chen muntah di saluran napasnya. Chang Jian mengangguk dan berkata, kakak senior, aku masih ingin bertindak sendiri. Bahkan jika ada banyak bahaya, aku dapat sepenuhnya merangsang potensi dalam tubuhku dan menempa tulang pedangku. Ye Chen berkata, baiklah, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan terlalu enggan, hidup adalah hal yang paling penting. Begitu, Chang Jian mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen. Ye Chen berpikir dalam hatinya, apa harta karun sebenarnya di tanah rahasia Sendai? Itu dapat menarik perhatian semua ras. Aku khawatir harta karun ini ada hubungannya dengan keabadian. Selain itu, apa lagi yang bisa membuat mereka begitu peduli? Kata jiwa tua itu. Ye Chen berpikir, aku pikir, sebelum munculnya daftar Fengshen, mereka mungkin berpikir itu adalah daftar Fengshen. Apa itu sekarang? Aku khawatir mereka tidak memiliki dasar di hati mereka. Jiwa tua berkata, terlepas dari siapa dia, jika tidak dilahirkan, tidak ada yang bisa melakukannya. Jika dilahirkan, tidak akan pernah bisa dilepaskan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu benar-benar bisa menjadi mulut harimau yang menyambar makanan. Kekuatan yang kuat di antara 5 tempat suci dan 4 ras utama sangat luar biasa. Terlalu sulit untuk mengambil sesuatu dari mereka. Jika itu benar-benar hal yang baik, kamu bersedia melihat orang lain mengambilnya, dan tidak mencobanya sendiri. Jiwa tua dengan senyum penuh arti menatap Ye Chen. Dengan pemahamannya tentang Ye Chen tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ye Chen awalnya terdiam, lalu dia tertawa dan berkata, sangat sulit untuk mengatakannya. Ye Chen meninggalkan area reruntuhan dan terus mencari kristal darah di tanah yang luas ini. Di seluruh tanah rahasia Sendai, banyak sekali orang yang bekerja keras untuk itu, tetapi pada saat yang sama, ada juga orang yang mati untuk itu dan tinggal di dunia ini selamanya. Setelah beberapa saat, Ye Chen muncul dari kabut. Kabut itu begitu tebal sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Selain itu, ada banyak sosok yang berkeliaran, dan aku tidak tahu apakah harus memasuki kabut. Ye Chen melihat kabut, tetapi juga sedikit ragu-ragu. Saat ini, beberapa orang tidak tahan, bergegas ke dalam kabut. Sisanya memperhatikan pria itu memasuki kabut, dan setelah beberapa saat tidak ada gerakan dalam kabut. Mungkin kita mencurigakan. Masuklah dan lihatlah. Bahkan jika ada bahaya, segera keluarlah. Beberapa orang tidak berpikir demikian. Masuklah dan lihatlah. Beberapa orang tidak mau berkeliaran di luar dan memasuki kabut. Orang lain melihat ini, tetapi juga beberapa hati, kabut ini agak misterius. Jika ada kristal darah di dalamnya, itu tidak murah bagi orang lain. Beberapa orang yang hadir juga terus memasuki kabut, hanya beberapa orang yang lebih berhati-hati, masih ragu-ragu. Ye Chen juga berencana untuk melihat situasi terlebih dahulu. Ketika dia siap untuk masuk, dia dicengkeram, kamu ingin mati. Ye Chen tertegun sejenak, melihat ke belakang, tanpa diduga adalah Wen Renkui. Apakah di sini berbahaya? Ye Chen bertanya dengan wajah bingung. Burung itu mendengus dan menatap Ye Chen dengan bangga dan berkata, apakah berbahaya? Aku katakan kepadamu, jika kamu masuk, kamu tidak ingin keluar. Ini adalah pengalaman dan pelajaran dari para leluhur kita. Banyak orang di masa lalu memasuki kabut, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang keluar. Apakah kamu ingin masuk? Ye Chen mendengar ucapan itu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba burung pipit manusia, dia mungkin sudah masuk sekarang. Mengapa begitu kuat? Ye Chen tidak mengerti caranya. Siapa yang tahu, aku tidak masuk. Bagaimanapun, aku menyelamatkan hidupmu sekarang. Aku penyelamatmu. Kamu berutang padaku orang dewasa, tolong. Burung itu bersenandung.
Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, "Ya, terima kasih atas bantuanmu." Burung itu tertawa penuh kemenangan dan memperlihatkan dua lesung pipit, yang sangat lucu. Dia berkata, "Apakah kamu punya kristal darah?" "Ya, aku memurnikannya." Ye Chen tidak merahasiakannya. Mendengar burung itu menatap Ye Chen, dia berkata, "Bagaimana kamu memurnikannya? Apakah ada peluang untuk menjadi abadi?" "Tidak." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu kamu sedang tidak beruntung." Burung itu bersenandung. Ye Chen berkata dengan buruk, "Kalau begitu kamu beruntung, sepertinya kamu punya kesempatan untuk menjadi kristal darah abadi. Jangan coba-coba menjebakku." Meskipun aku berhasil, apa kau masih bisa merampokku? Aku penyelamatmu." Burung itu bersenandung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kamu tidak bisa merampoknya, kalau tidak, kamu akan mengulitiku jika kamu mendengar orang-orang tua dari keluarga terkenal. Ketahuilah saja." Aku mendengar burung itu berkata dengan bangga. Ye Chen terdiam dan berkata, "Bagaimana kamu bisa terpisah dari kakak laki-lakimu? Kakakmu, tidakkah kamu khawatir tentang dirimu sendiri?" "Aku dari pengalaman. Apa lagi yang bisa aku lakukan dengan kakak laki-lakiku?" Burung itu memutar matanya. "Jadi kamu mencuri sendirian?" Ye Chen menatap burung itu. Wen Renkui berkata, "Jangan bilang kamu menyelinap pergi begitu saja, seolah-olah aku adalah seorang tahanan, tetapi aku pergi dengan terang-terangan. Kurasa kakakmu sedang mencarimu di seluruh dunia sekarang." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Jika kamu menemukanku, jangan pergi bersamanya. Aku ingin mengalaminya sendiri. Aku tidak ingin berada di bawah perlindungannya sepanjang hidupku. Aku ingin menjadi wanita yang kuat. Siapapun yang mengatakan bahwa wanita lebih rendah dari pria, aku akan membuktikannya kepada kalian para pria. Aku tidak mengatakan bahwa wanita lebih rendah dari pria." Ye Chen mengangkat bahu. "Kalian memiliki kebajikan," katanya. Jangan membunuh semua orang sekaligus. Aku tidak bersalah." Ye Chen tidak berdaya. Burung itu menatap Ye Chen dengan mata putih besar. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, "Karena ku dengar Nona Renmin ingin mengalaminya sendiri, mari kita berpisah di sini dan melaporkan bantuannya nanti." "Kemana kau pergi?" Aku mendengar seekor burung menarik Ye Chen Dao. Ye Chen berkata, "Tentu saja, untuk mencari kristal darah, atau kemana harus pergi? Bawa aku, ayo, tidakkah kau ingin mengalaminya sendiri? Ikuti aku, bagaimana kau bisa menyebut dirimu mengalami?" Tanda tanya petik 2. "Aku tidak peduli. Jika kau tidak membawaku, saat aku keluar dari tempat rahasia Sendai, aku akan memberitahu klan bahwa kau menindasku dan membiarkan orang-orang tua itu mengurusmu." Aku mendengar mulut burung itu melengkung. "Baiklah, kau bisa mengikuti." Ye Chen berkata dengan wajah tak berdaya. Burung itu tertawa dengan bangga, lalu mengikuti sisi Ye Chen, berkicau di sepanjang jalan seperti burung pipit. Tanpa henti, Ye Chen hampir mati bosan. Dia harus menahannya dan sesekali menyela. Kalau tidak, itu akan lebih menyebalkan. "Apakah kau keluar dan keluargamu tidak memberimu peta atau apapun? Di dunia yang luas ini, menemukan kristal darah seperti mencari jarum di tumpukan jerami," kata Ye Chen. "Tidak ada gunanya memiliki peta. Hampir tidak mungkin memiliki kristal darah di peta. Hanya tempat-tempat yang tidak ditemukan yang dapat memiliki kristal darah." Ye Chen berpikir itu masuk akal dan berkata, "Tetapi lebih mudah memiliki peta. Setidaknya kita tahu di mana kita tidak perlu pergi. Selain tempat-tempat itu, kita bisa pergi dan mencari tempat baru." "Kamu juga berpikiran sama seperti kakakku. Aku mendengar orang-orang yang lewat. Bukan hanya kakakmu, tetapi orang-orang dari 5 tempat suci dan 4 keluarga mungkin berpikir begitu. Jadi, mereka pasti mencari tempat-tempat yang belum ditemukan. Apakah kamu membawa peta?" Ye Chen melihat orang yang lewat. Wen Renkui berkata dengan malu, "Peta itu ada di tempat kakakku, tetapi aku sudah melihatnya sebelumnya, dan secara kasar sudah mengingatnya." "Kalau begitu, tulis saja. Itu akan menghemat banyak pekerjaanmu." Ye Chen diam-diam senang. Wen Renkui menggambar peta ingatan dalam benaknya di selembar kain, memeriksanya dengan cermat, dan berkata, "Hampir seperti ini." Ye Chen melihat catatan di peta, membandingkan keempat sisi, menemukan posisi mereka saat ini,
dan kemudian berkata, jika peta ini lengkap, maka kita telah berada di tepi peta. Jika kita terus bergerak maju, mungkin itu adalah tempat yang belum digali. Dunia ini terlalu besar, dan setiap pertemuan negeri dongeng akan digali, tetapi tidak ada yang tahu seberapa besar dunia ini. Kata burung itu. Ye Chen melihat peta. Dari peta, dunia ini benar-benar mengerikan, tetapi bahkan dunia yang luas tidak dapat ditemukan dalam waktu yang lama. Bukankah tempat rahasia ini disajikan sekaligus? Ye Chen memiliki ide di dalam hatinya yang membuatnya merasa luar biasa. Singkatnya, hanya ada satu ide di masa lalu. Orang-orang yang dapat memasuki tempat rahasia Sendai setidaknya berada di luar alam tubuh, dan dengan jumlah orang yang begitu banyak, dunia tidak mungkin tak terbatas, bisakah itu lebih besar dari tanah Xianyu? Oleh karena itu, tidak ada tempat yang tidak dapat ditemukan. Hanya ada satu kemungkinan. Tempat ini belum sepenuhnya dibuka sebelumnya, hanya sebagian yang telah dibuka. Setiap pertemuan negeri dongeng akan membuka sebagian. Oleh karena itu, kali ini sama saja. Peta ini seharusnya dibuat oleh orang-orang dari keluarga Wenren pada pertemuan negeri dongeng terakhir. Oleh karena itu, dunia di luar peta harus dibuka kali ini. Ye Chen mengangguk dalam hatinya. Seberapa besar dunia ini? Apakah sudah sepenuhnya terbuka? Ye Chen tidak yakin, tetapi karena sebagian telah dibuka kembali, pasti ada banyak kristal darah yang bisa didapatkan. Ye Chen membawa Wen Renkui ke tempat di luar peta. Dalam perjalanan Ye Chen membandingkan peta, tidak ada perbedaan besar. Setelah setengah hari, kedua orang itu telah mencapai tepi peta. Tidak ada catatan di peta ini. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Setidaknya, tidak ada seorang pun dari keluargamu yang pernah ke sini. Kata Ye Chen. Peta ini adalah gabungan dari para anggota klan yang telah memasuki tanah rahasia Sendai di masa lalu, dan 5 tempat suci serta 4 keluarga telah saling bertukar informasi. Selama tempat-tempat yang ditemukan dalam konferensi Xiandao terakhir ditemukan, mereka harus digambar di peta. Ye Chen mencium bau itu dan berkata, jadi, tidak ada seorang pun di sini pada semester lalu. Kita akan cari tahu. Kedua pria itu mulai mencarinya di daerah ini. Segera setelah mencari, mereka menemukan setitik darah, yang baru saja muncul dan belum sepenuhnya kering, seolah-olah baru saja terjadi perang. Sepertinya seseorang selangkah lebih maju dari kita, kata Ye Chen. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah ini. Tidak lama setelah berjalan, mereka menemukan tempat lain dengan jejak pertempuran. Ada banyak kehancuran di sini. Tanda-tanda ini baru saja dibuat. Ada jejak pertempuran yang sering terjadi. Apakah ada kristal darah di sini? Ye Chen meragukan bahwa jika tidak ada minat, menurut kebenaran, tidak seorang pun akan mengambil inisiatif untuk menyerang pihak lain, kecuali jika ada kebencian dalam dirinya sendiri. Ye Chen dan Wen Renkui terus berjalan sejenak. Tiba-tiba, ada getaran kuat di depannya. Napas yang kuat keluar, beberapa sinar cahaya membubung ke langit, dan seluruh langit berguncang hebat. Ada pertempuran lain di depan. Ye Chen dan Wen Renkui saling memandang, saling menatap sebentar, lalu keduanya mempercepat langkah dan melangkah maju. Ledakan, sebuah gunung runtuh, awan debu beterbangan, atmosfer teroris merajalela, dan kehancuran terjadi di sekitar. Jika kamu ingin mengambil semua barang di sini, apakah kamu terlalu bernafsu? Di antara debu di langit, terdengar suara dingin. Kami menemukan barang-barang ini terlebih dahulu, dan tentu saja itu milik kami. Tidak bisakah kami memberikannya kepadamu? Di antara debu, terdengar suara lain yang mencibir. Jika kau tidak mencetak gol, kau juga akan mencetak gol. Debu berhamburan, seorang pemuda berbaju besi hitam bersinar dengan cahaya hitam, dan kata-katanya dingin dan mendominasi. Pemuda berbaju besi hitam itu bersenjatakan trident, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan napas aneh. Matanya suram, seperti jurang, yang tidak dapat diperbaiki. Sudah lama aku mendengar bahwa 7 pengocok itu sangat kuat dan susunan bintang 7 biduk besar sangat kuat. Hari ini, kami ingin melihat apakah itu benar-benar menakutkan seperti rumor itu. Di antara debu, seorang pemuda lain muncul. Pemuda itu diselimuti oleh udara hitam. Dia hanya bisa melihat garis besar beberapa bagian, tetapi tidak bisa melihat wajah muslim sama sekali. Namun, napas pemuda itu juga sangat kuat,
dan medan udara menyebabkan ruang bergetar. Aku tidak tahu, jika kau membunuh 7 pengocok itu, apakah mereka akan pergi? Haha, seorang pemuda ungu yang mengepul tertawa arogan. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus membunuhnya. Kau pasti sudah gila. Jika kau membunuh ke-7 orang itu, giliranmu untuk membunuhnya. Suara seorang pemuda kekar terdengar begitu kasar hingga udara meledak. Itu adalah 7 pengguncang. Ye Chen dan Wen Renque tiba di tempat kejadian, dan terkejut melihat kedua belah pihak yang berkonfrontasi. 7 bintang yang bergoyang itu tersusun dalam bentuk biduk besar, yang merupakan posisi kebiasaan mereka. Tidak peduli kapan, formasi mereka hampir tidak akan berubah. Ini adalah hasil dari latihan bertahun-tahun dan telah membentuk pemahaman diam-diam yang hebat. Dikatakan bahwa kekuatan bertarung 7 pengguncang tidak buruk dibandingkan dengan Zhengzi. Mungkin mereka masih di atas mereka. Ke-7 orang ini semuanya dipilih dari banyak murid oleh Yao Guang. Setelah pelatihan iblis, mereka seperti satu orang. Dengan satu pandangan dan satu tindakan, mereka dapat mengetahui pikiran satu sama lain, dan tidak perlu mengungkapkannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran, efektivitas tempur ke-7 orang itu bisa sangat mengerikan. Terlebih lagi, teknik pedang terkuat di Tanah Suci Yao Guang, pedang 7 bintang Beidou dan pedang 7 bintang Beidou adalah yang paling menakutkan. Dibandingkan dengan orang lain, mereka beberapa kali atau bahkan lebih kuat. Setiap sesi dari 7 saker terkenal dalam sejarah. Di masa lalu, lelaki tua yang merupakan salah satu dari 7 putra Yao Guang, yang memasuki alam abadi, pernah terkenal. Sekarang, ketika dia menyebutkan namanya, dia sangat tersentuh. Klan Iblis, Protoss, dan klan hantu telah bergandengan tangan. Tampaknya mereka telah menemukan sesuatu yang baik. Ye Chen melihat ke sisi lain. Keempat orang di sini tidak perlu memikirkannya. Mereka pasti dari ras-ras besar ini. Mereka akan bertarung. Haruskah kita memanfaatkannya? Terdengar orang tersenyum jahat. Ye Chen menatapnya dan berkata, gadis kecil, hatimu memang jahat, tapi aku suka. Tidak peduli apakah itu mengguncang 7 putra atau 4 ras utama, kekuatan keempat orang ini sangat kuat. Tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan dari kelopak mata mereka. Mari, kita lihat mereka bertarung terlebih dahulu, dan kita akan menangkap mereka saat kita punya kesempatan. Kudengar burung itu tidak takut untuk berkata, jika kamu merampok Yao Guang Qizi, kamu tidak akan takut untuk merepotkanmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar burung itu, dia berkata, aku tidak peduli. Kita semua merampok di sini. Terlebih lagi, saat kita keluar, kita akan meminta orang-orang tua itu untuk memegangnya untukku. Aku takut pada apapun. Ye Chen terdiam, tetapi dia benar ketika mendengar burung itu. Jika kali ini mereka bertarung dengan orang-orang dari 4 ras utama, jika mereka ada di pihak, mereka tidak akan merampok mereka. Kalian berempat saja ingin membunuh kami. Nada bicaranya besar sekali. Salah satu dari 7 orang yang gemetar itu mencibir. Di antara 7 orang yang gemetar itu, Tiansu adalah yang pertama dan yang terakhir adalah yang terkecil. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka lagi. Siapkan pertempuran. Sambil menggelengkan kepala ke-7 putra itu, Tiansu memberikan minuman dingin. Setelah beberapa saat, ke-7 orang itu mengeluarkan napas yang kuat dalam sekejap. Ke-7 orang itu seperti 7 bintang kuno yang kuat, memancarkan napas yang kuat secara keseluruhan. Mari kita lihat apa yang dapat kalian lakukan untuk menyingkirkan ke-7 orang itu. Pemuda berbaju besi hitam itu minum dengan dingin, cahaya hitam trisula di tangannya mekar, hantu itu padat. Bunuh. 7 orang yang gemetar itu minum dengan keras, 7 orang pada saat yang sama, bergegas ke 4 orang dari 4 ras utama, formasi mereka selalu tidak berubah, dengan medan gas yang kuat bergulir. Teknik pedang 7 bintang biduk besar. Dengan raungan dari Tiansu, Qizi mengguncang seluruh tubuhnya, dan roh pedang meletus. 7 pedang itu melesat ke langit dan menewaskan 4 orang dari 4 ras utama. Sungguh kekuatan yang mengerikan. 7 pengocok itu layak mendapatkan reputasi mereka. Ye Chen melihat pemandangan ini dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang aneh tentang ini? 7 pengocok di dinasti masa lalu adalah yang paling mengerikan di antara para pengikut Yao Guang. Bahkan Yao Guang Zhengzi, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Namun, Xia Houxian,
Putra Yao Guang, adalah seorang cabul, kata burung itu. Seberapa tidak normal? Ye Chen bertanya dengan aneh. Burung itu berkata, di masa lalu, Yao Guang Qizi dan Yao Guang Shengzi hampir sama, tetapi ini tidak terjadi antara Yao Guang Shengzi dan Yao Guang Shengzi. Dikatakan bahwa Xia Houxian telah menantang 7 pengocok, dan 7 pengocok dikalahkan. Kekalahan besar. Ye Chen terkejut. Ada perbedaan besar antara kekalahan dan kekalahan. Ada kesenjangan besar antara keduanya. Ini kekalahan besar, tetapi tidak jelas apakah itu benar atau tidak. Itu hanya rumor. Burung itu menggelengkan kepalanya. Ledakan. Pada saat ini, Yao Guang Qizi dan 4 orang dari 4 ras utama bertarung dengan sengit. Seperti bintang kuno yang kuat, 7 pengocok Yao Guang membunuh dengan kagum, menjelaskan kekuatan dan kengerian pedang 7 bintang Beidou. Keempat pemuda dari 4 ras utama juga sangat kuat. Keadaan pikiran mereka telah mencapai keadaan gangguan. Setiap kali mereka menembak, mereka sangat ganas. Dapat dikatakan bahwa gerakan itu fatal. 7 pengocok terus-menerus mengubah formasi mereka. Serangan mereka luar biasa dan bahkan lebih misterius. Sulit untuk dipahami. 7 pengocok itu layak untuk reputasi mereka. Namun, akan sangat mengecewakan jika mereka seperti ini. Seluruh tubuh pemuda Protos membubung ke langit, membuka domain terlarang dewa, senjata panjang tangan membunuh, sangat ganas. Bagaimana mungkin itu mengecewakanmu? Itu akan membuatmu mengingatnya dengan mendalam dan menjadi mimpi buruk terakhir dalam hidupmu. Sheikh berkata sambil minum dengan dingin. Aku menantikan mimpi buruk ini. Namun, mimpi buruk itu seharusnya menjadi milikmu. 7 pengocok sesi ini akan mati di sini. Pemuda iblis itu tersenyum ganas, sepasang mata haus darah yang tak tertandingi, menunjukkan cahaya yang gila. Porosnya adalah langit, Xuan adalah bumi, Ji adalah manusia, kekuatan adalah waktu, keseimbangan adalah suara, Kaiyang adalah hukum, dan cahaya adalah bintang. Tiansu meraung, 7 putra cahaya yang bergetar melolong, pada saat ini, seluruh tubuh semua orang bersinar. Perubahan besar telah terjadi pada momentum seluruh tubuh ke-7 orang itu, dan formasi mereka juga telah berubah. Porosnya adalah langit, Xuan adalah tanah, Ji adalah manusia, kekuatan adalah waktu, keseimbangan adalah suara, yang terbuka adalah hukum, dan cahaya adalah bintang. Ini adalah hukum langit dan bumi, yang mewakili semacam tatanan. Kekuatan dahsyat terus-menerus meraung dan melonjak, membuat orang-orang dari 4 ras utama merasakan jantungnya berdebar-debar. 7 pedang panjang meraung, bergabung dengan ke-7 pedang itu, berubah menjadi pedang besar dan membunuh 4 orang dari 4 ras utama. Dengan kekuatan dahsyat, seluruh langit bergetar. Bunuh. Menghadapi serangan seperti itu, ke-4 orang dari 4 ras utama semuanya meraung dan mengerahkan segenap tenaga untuk meluncurkan cara mereka yang paling ampuh untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, semua kekuatan pecah bersamaan, dan bumi serta langit tampaknya akan hancur. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menyapu, dan Ye Chen segera menarik Wen Renkui untuk mundur dengan cepat, menghalangi Dewa Gajah Zhending di depannya. Meski begitu, gempa susulan yang dahsyat itu juga merupakan dengungan konstan dari penjara kota Gajah Dewa Ding. Mengambil pertempuran sebagai pusat, dalam radius puluhan mil, mereka diratakan dengan tanah, yang sangat menghancurkan. Hancurkan pasukan. Pada saat semua kekuatan pecah, sebuah raungan datang, dan kekuatan yang kuat bergegas keluar melawan gempa susulan, seperti mendayung melawan arus, tetapi kecepatannya mengerikan, menghancurkan segalanya dan menebas pemuda iblis itu. Petik 2. Keluar dari sini. Pemuda iblis itu meraung, menyerbu keluar seekor binatang buas, dan kekuatan itu bertabrakan. Puff! Binatang buas itu langsung terbelah menjadi 2, dan tubuh pemuda iblis itu terbang terbalik. Tubuhnya hampir terbelah menjadi 2, dan darah mengalir terus-menerus. Serangan ini dikirim oleh Yao Guang, yang juga merupakan mata rantai penting dalam pertempuran Yao Guang Qizi. Yao Guang juga dikenal sebagai pemecah pasukan. Serangan ini memiliki kekuatan tak terbatas, dan hampir tidak pernah gagal membunuh secara tiba-tiba. Pemuda iblis itu ditinggalkan. Hanya ada 3 orang muda yang tersisa, iblis, Protos, dan hantu. Ketiganya tampak jelek. Mereka masih meremehkan kekuatan 7 pengocok. Serangan Seven Saker mengalami banyak perubahan, sungguh sulit untuk dihadapi.
Ye Chen melihat pertempuran Seven Saker dan mengangguk dalam hatinya. Dalam pertempuran, hanya dengan berubah kita dapat membingungkan lawan, menjadi fleksibel dan mudah berubah, serta memiliki peluang yang lebih baik untuk melawan. Sekarang kau berani berbicara dan mengancam akan membunuh kami. Saker mencibir ringan. Seven Saker benar-benar kuat. Namun, kau baru saja melukai sampah. Jangan cepat puas. Pemuda iblis itu dingin. Tiansu bersenandung dingin, dapat melukai sampah ini, juga dapat melukai sampah ini, apakah kau ingin mencobanya? Itu hanya sedikit ceroboh tadi. Terlebih lagi, pertempuran baru saja dimulai. Mengusir Seven Suns pasti akan mati hari ini dan menjadi sejarah. Pemuda Protoss tampak muram. Jangan mengaitkan kegagalanmu dengan ide umum. Tidak ada kesempatan kedua di dunia ini. Hanya ada satu kesempatan. Jika kau kehilangannya, kau akan kehilangan segalanya. Kaiyang meremehkan jalannya. Kau benar, jadi kau tidak punya kesempatan selanjutnya. Roh hantu di seluruh tubuh pemuda hantu itu terus berkembang, dan ada bunga di sisi lain di bawah kaki, mengalir dengan gas hantu hutan yang berdebar-debar. Di seberang sungai, aliran gas hantu yang mengerikan melonjak, membungkus pemuda hantu itu dan memberkati pemuda hantu itu, membuat napas pemuda hantu itu sangat kuat. Dewa melarang domain 6 kali lipat. Pemuda Protoss minum sedikit, dan mengerahkan wilayah terlarang secara ekstrim. Napas seluruh tubuh tiba-tiba melonjak dan meningkat 6 kali lipat. Di bidang ini, mereka sama bangganya dengan raja. Untuk sementara waktu, sebuah pintu ruang muncul, dan roh jahat itu bergulir. Tampaknya iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pintu ruang, yang semuanya diberkati pada pemuda iblis itu. Tubuh pemuda iblis itu menjadi beberapa kali lebih besar dan tak tertandingi. Ada 6 tingkat wilayah terlarang. Tampaknya orang ini juga seorang jenius di Protoss. Ye Chen merasakan kekuatan pemuda Protoss dan terkejut. Di Protoss, sangat mengerikan bahwa wilayah terlarang dewa dapat mencapai 5 tingkat. Tingkat ke-6 adalah jenius. Adapun tingkat di atas 7, sangat sedikit, yang dianggap sebagai jenius-jenius. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang merupakan orang biasa. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong dalam keluarga. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, sepertinya ras-ras besar ini juga telah mengorbankan darah mereka. Orang-orang berbakat dari 5 ras utama Terran, iblis, hantu, iblis, dan Protoss hampir berkumpul di sini. Apakah ini sebuah kontes? Saking Light Seven Sun melihat kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari 3 orang muda, tidak terlihat ada perubahan besar, Tiansu berkata dengan dingin, Saking Light Holy Law. Dalam sekejap, Saking Light Seven Sun memegang tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan sinar cahaya, dewa bersinar, seluruh orang itu tertutup, menjadi sangat suci, seolah-olah semua hukum tidak menyerang. Dikatakan bahwa Sutra Kaisar Giok dipraktikkan di Tanah Suci Yao Guang, yang disadari oleh Beidou yang sebenarnya. Ada hukum suci dalam kitab suci kuno ini, yang tidak menyerang. Apakah ini hukum suci Yao Guang? Ye Chen melihat pemandangan ini, dan wajahnya terkejut. Ye Chen dapat merasakan kengerian Dharma suci ini. 7 guru itu kuat dengan hak mereka sendiri. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan metode suci ini ketika mereka menggunakannya bersama-sama. Sutra Kaisar Giok bukanlah yang terkuat di antara 5 tempat suci. Yang paling kuat seharusnya adalah kitab suci Tao dari Tanah Suci Sanxing. Itu diperoleh oleh Sanxing yang abadi dalam mimpi dan dapat mengendalikan 3000 jalan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Kata burung itu. Ye Chen merasa bahwa 5 tempat suci itu terlalu dalam, dan kitab suci kuno yang mereka praktikkan bahkan lebih kuat. Hanya karena ini, para pengikut dari 5 tempat suci memiliki keuntungan besar. Ini adalah metode ajaib mengguncang cahaya. Apakah itu akhirnya dipraktikkan? Pemuda hantu itu tertawa terbahak-bahak. Konon, Sutra Kaisar Giok Tanah Suci Yao Guang sangat kuat, dan hukum suci Yao Guang tidak diganggu. Hari ini, aku ingin melihat apakah benar tidak ada gangguan. Pemuda iblis itu menunjukkan senyum kejam. Metode sihir macam apa yang tidak mengganggu, bagi Protossku, ini semua sampah. Pemuda Protoss itu meremehkan minuman dingin, tangannya tercetak, dan dia berteriak, Dewa datang. Cahaya ungu jatuh dari langit dan jatuh di atas penutup roh pemuda Protoss. Napas pemuda Protoss tiba-tiba meningkat dan momentumnya tiba-tiba berubah.
Seluruh aura menjadi sangat menakutkan, seperti ada dewa yang datang. Goyangkan 7 putra, kesatuan suci dan dharma. Gumam Tiansu. Yao Guang Qizi dengan cepat menutup 7 kelompok cahaya menjadi 1 kelompok cahaya. Momentumnya meningkat beberapa kali, cahayanya sangat menyilaukan, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Mainkan trik, bunuh. Pemuda Protos merasakan kekuatan di sekujur tubuhnya dan menjadi sangat bersemangat. Dia adalah orang pertama yang bergegas maju dan membuat hujan cahaya ungu untuk membangkitkan langit dan bumi. Ketika Trisula pemuda hantu terbunuh, bunga-bunga di sisi lain menjadi menyilaukan. Berkat berkah pada tubuh pemuda hantu, kekuatan pemuda hantu tiba-tiba meningkat. Ketika satu tombak terbunuh, langit hancur, semuanya bisa dihancurkan, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Pemuda klan iblis menjadi besar. Mereka meraung ke langit, dan roh jahat digunakan di mana-mana. Setan yang tak terhitung jumlahnya meraung dan membunuh mereka dengan satu pukulan. Seluruh dunia menjadi gelap. Ketika 3 jenis serangan menyerang, 7 penguasa cahaya bergetar pada saat yang sama. Dengan raungan ini, langit akan hancur, dan cahaya yang menyilaukan akan melesat ke langit. Momentum akan melonjak, dan 3 jenis serangan akan saling terkait dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu seakan mencabik-cabik langit, langit akan hancur, bumi tenggelam, dan laut berubah dalam sekejap. Dalam Dharma Suci, 3 pemuda dari klan iblis, Protos, dan klan hantu semuanya hancur, dan kekuatan Dharma Suci tidak dapat dipatahkan sama sekali. Bunuh. Cahaya goyang 7 putra pada saat yang sama berteriak keras, cahaya yang mengejutkan langsung terbunuh, menuju pemuda iblis yang terbunuh di masa lalu. Cahaya ini tak tertandingi, momentumnya mencengangkan, pemuda iblis itu mengaum, seluruh tubuh roh jahat menjulang tinggi, iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah ganas bergegas naik. Pada saat yang sama, pemuda iblis itu menawarkan tongkat sihir dan menghancurkannya dengan keras. Sihir itu membubung ke langit. Tabrakan sengit antara kedua kekuatan dan hukum suci cahaya yang bergetar itu pecah dan saling mencabik. Tubuh pemuda iblis itu melangkah mundur beberapa langkah. Pemuda Protos dan pemuda hantu ketakutan. Jika mereka bertarung sendirian, tidak ada satupun dari mereka yang akan menjadi lawan dari 7 pengocok. Metode suci cahaya goyang benar-benar mengerikan. Semua metode tidak terkalahkan, dan serangan mereka masih tidak dapat menembus. Kamu tidak bisa bertarung sendirian jika kamu melakukannya bersama-sama. Pemuda Protos minum banyak dan menekan mangkuk yang berkualitas. Ada banyak rune kompleks yang diukir pada mangkuk dan mangkuk ini. Setiap rune menyala pada saat ini. Rune itu keluar dari mangkuk dan membunuh Guang Qizi. Pada saat yang sama, mangkuk itu menyemburkan cahaya ungu, seperti pedang Qi, mencoba menembus metode suci cahaya goyang. Pada saat pemuda Protos mulai melakukannya, pemuda hantu melakukan hal yang sama, dan tangan mereka dengan cepat tercetak. Sekuntum bunga di sisi lain muncul di depannya, yang dipenuhi dengan rasa hutan, dan bergegas ke 7 pengocok. Pemuda iblis itu meraung. Baru saja dia dipukul mundur oleh Yao Guang Qizi. Dia masih dipenuhi dengan kebencian. Tongkat sihir di tangannya hancur berkeping-keping. Para iblis terus berkumpul dan berubah menjadi kepala iblis yang besar. Dia menggigit 7 cahaya yang bergoyang di masa lalu. Ketiga jenis serangan ini tidak dapat dikatakan kuat, bahkan jika lawan dari alam yang sama, juga akan lenyap dalam sekejap, tidak ada ketegangan sama sekali. Sidik jari dari 7 saker berubah, dan metode suci Yao Guang bersinar. Ketujuh dari mereka menembak pada saat yang sama dan meniup 2 tinju. Ketujuh tinju itu mengembun bersama dalam sekejap, dan kekuatan mereka terus-menerus ditumpangkan. Dengan berkah dari Dharma Suci, mereka tiba-tiba meledak dan bertarung dengan sengit dengan 3 jenis serangan. Ledakan, ada suara gemetar bumi lainnya, dan langit dan bumi menjadi gelap. Dalam radius puluhan mil, mereka semua hancur. Tubuh Yao Guang Qizi mundur, dan Dharma Suci menghilang. 3 orang muda iblis, hantu dan Protos juga terkena dampak, dan tubuh mereka terbang keluar. Kedua belah pihak seimbang. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak kalah, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mereka semua terluka dan kesempatan kita ada di sini. Saya mendengar beberapa pejalan kaki yang bersemangat. Kami tidak bisa menggelengkan kepalanya, dan cara terbaik adalah menggelengkan kepalanya. Apa lagi yang kamu punya?
Tanya burung itu. Ye Chen berkata dengan senyum misterius, jika kamu merampok, kamu dapat dengan mudah menyinggung 7 pengocok. Kami masih bercampur di sini. Jika kamu tidak dapat menyinggung, cobalah untuk tidak menyinggung. Itu benar, bukan hal yang baik untuk menyinggung Yao Guang. Wen Renkui Wenyan mengangguk dan berkata, apa maksudmu? Situasi saat ini tidak terlalu baik untuk Yao Guang Qizi. Mari kita tunggu sebentar dan menunggu kesempatan untuk menjual bantuan kepadanya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Burung itu langsung mengerti, lalu tersenyum jahat, tidak menyangka kau lebih buruk dariku. Benarkah? Aku berbisnis dengan mereka, dan kau merampok mereka secara langsung. Aku jauh lebih baik daripada kau, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mendengar burung itu menatap tajam ke arah Ye Chen, bersenandung, lalu menoleh untuk pergi. Yao Guang Qizi berhadapan dengan 3 pemuda iblis, hantu, dan protos. Konsumsi kedua belah pihak sangat besar. Saat ini, selama satu pihak sedikit lemah, seluruh situasi mungkin akan berat sebelah. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita hanya akan kehilangan kedua belah pihak. Sui Jing, kita hanya butuh 1, bagaimana? Pemuda hantu itu berbicara lebih dulu. Meskipun sedikit lemah, bersikap kaku seperti itu bukanlah hal yang wajar. Tiansu berkata, kau tidak memiliki sepotong kristal darah ini. Jika kau mau, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan ini. Jika tidak, kau bisa mati atau berguling. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Pemuda dari ras iblis itu berkata dengan dingin. Tidak, nada bicara Tiansu sangat lugas dan tegas. Karena tidak ada hal seperti itu, mari kita bagi menjadi 2 bagian. Pada akhirnya, kamu tidak hanya akan kehilangan kristal darah, tetapi juga tetap di sini. Pemuda protos itu mengamuk. Saker berkata dengan dingin dan ringan, lihat siapa yang akan tetap tinggal di sini. Semangat juang kedua belah pihak menyala lagi, dan napas yang kuat itu seperti api. 3 pemuda dari klan iblis, klan hantu, dan protos meraung dan membunuh mereka. Ketujuh dari mereka menyebarkan 7 bintang biduk besar, dan pedang mereka membubung ke langit. Mereka memainkan metode sihir mengguncang cahaya dan bertarung dengan ketiga pemuda itu. Ledakan, ledakan, tabrakan dahsyat itu menyebabkan bumi dan bumi berguncang. Darah disemprotkan satu demi satu. Beberapa dari 7 saker terluka dan tubuh mereka berlumuran darah. Dan klan iblis, klan hantu, tubuh ketiga pemuda protos juga muncul noda darah, darah mengalir turun. Pertempuran antara kedua belah pihak masih sengit. Jika satu pihak tidak mati, pertempuran tidak akan berhenti. Titik, pukul, bunuh, pergilah ke neraka. Raungan itu berasal dari pertempuran sengit, dan kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan. Setiap kali ada darah yang tumpah, itu sangat tragis. Ledakan, langit bergetar, kedua belah pihak terbang keluar, satu persatu bermandikan darah, gangguan napas, konsumsi besar-besaran. Tubuh yang Guang Qizi dipenuhi bekas luka, dan semua orang terluka. Wajahnya tampak pucat dan kekuatan bertarungnya menurun dengan cepat. 3 orang muda iblis, protos, dan hantu juga penuh darah, dan luka-luka mereka mengejutkan. Bisakah kita melakukannya sekarang? Aku tidak bisa menahannya. Aku mendengar burung pipit menggosok tangannya. Kenapa kamu terburu-buru? Sabarlah, Ye Chen berkata tanpa tergesa-gesa. Kapan waktu yang tepat? Bagaimana jika orang lain datang? Kudengar burung itu memutar matanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, apakah terlalu tiba-tiba untuk keluar seperti ini? Kudengar wajah burung pipit yang sedih, tetapi juga sangat patuh dan sabar menunggu. Goyangkan 7 putra, apakah kamu ingin bertarung sampai mati? Itu tidak baik untuk siapapun. Jika seseorang muncul, kita tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Pemuda protos itu dingin. Kristal darah, kita hanya butuh 1 potong, yang bagus untuk semua orang. Jalan pemuda iblis. Jika kamu menginginkan kristal darah, kamu harus mengalahkan kami terlebih dahulu. Jika tidak, jika kamu ingin kami memberikan kristal darah kepadamu, kamu tidak dapat membayangkannya. Ya, Teran kami berselisih denganmu. Tidak ingin mendapatkan sepotong kristal darah dari kami. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa bertarung. 7 putra giok yang gemetar itu mendengus dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura perang. Karena kamu sangat keras kepala, mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir.
Pemuda hantu itu minum dengan dingin, dan bunga itu muncul kembali di sisi lain di bawah telapak kakinya, dan Trisula membunuh 7 putra Yao Guang. Pemuda Protos dan pemuda iblis juga meledakkan kesempatan membunuh, seluruh tubuh melonjak, mangkuk ungu dan tongkat sihir membunuh, meskipun tidak sekuat sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan situasi saat ini, itu sangat mengerikan. 7 saker meraung pada saat yang sama, memainkan sepotong metode suci. 7 pedang panjang itu begitu kuat sehingga mereka membunuh mereka. Beberapa kekuatan bertabrakan dan mengirim kedua belah pihak keluar lagi. Puff! Kedua belah pihak menyemburkan darah, dan napas melemah lagi. Sekarang sulit untuk bertarung. Haha, akhirnya, ketika kesempatan ini datang, semua kristal darah di sini adalah milikku. Pada saat ini, sesosok bergegas keluar, ditutupi dengan kerudung dan tertawa. Kemunculan pemuda bertopeng itu mengubah wajah Yao Guang Qizi dan 3 pemuda iblis, hantu, dan Protos. Akhirnya, mereka diuntungkan oleh para nelayan. Goyangkan 7 putra, apakah itu yang kau inginkan? Pemuda hantu itu bersenandung dingin. Apakah aku mengatakan itu? Ada banyak mimpi di malam hari. Apakah ada seseorang di sana sekarang? Orang yang bau itu menatap Ye Chen dengan satu mata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku menunggu kesempatan ini. Apakah kau tahu bahwa seseorang akan muncul? Katanya. Ye Chen tersenyum puas, tentu saja. Yah, kau tidak mengatakannya. Mendengar bahwa orang yang lewat itu bermata putih lagi, dia berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tetap menunggu. Ye Chen sama sekali tidak khawatir. Masih menunggu. Dia sudah menahan diri untuk waktu yang lama. Ye Chen berkata, sayang, tunggu sebentar. Pergi. Burung itu mendengus. Si licik, tunjukkan wajah aslimu jika kau punya kemampuan. Pemuda Protos menatap pemuda bertopeng itu dan berkata dengan marah. Pemuda bertopeng itu tertawa dan berkata, kalian semua akan mati. Kenapa kalian tahu seperti apa rupaku? Tinggalkan ketegangan. Kalian bisa pergi ke jalan Huang Kuan dan memikirkannya perlahan. Kalian juga bisa membunuh kami. Saguang tampak acuh tak acuh. 7 Saguang itu benar-benar kuat. Hukum suci Saguang bahkan lebih mengerikan. Sayang sekali akhirnya aku akan mati di tangan generasi yang tidak dikenal. Pemuda bertopeng itu mencibir, apakah kalian masih punya kekuatan untuk melawan? Bahkan jika ada, apakah kalian masih lawanku? Kalian tidak dalam kondisi puncak sekarang. Kalau begitu, kalian bisa mencoba dan melihat apakah kalian yang mati atau kami yang mati. Tiansu tersenyum menghina. Mata pemuda bertopeng itu menjadi dingin, dan ada niat membunuh di matanya. Dia berkata dengan dingin, kalian sangat ingin mati, bukan? Kalau begitu aku bisa membantu kalian sekarang. Petik 2. Seluruh tubuh pemuda bertopeng itu mengeluarkan napas yang sangat kuat, dan alamnya telah mencapai 9 tingkat keadaan di luar tubuh. Ini sama sekali bukan orang biasa, kalau tidak keadaannya tidak akan begitu mengerikan. Begitu wajah Tiansu berubah, matanya tenggelam. Di antara generasi muda Teran, kekuatannya bisa mencapai ketinggian 9 tingkat di luar tubuh. Asal-usul orang ini benar-benar luar biasa. Pemuda bertopeng itu menepuk tangannya ke arah Tiansu. Pada saat ini, 7 saker menghembuskan napas pada saat yang sama, dan mencoba yang terbaik untuk memainkan Dharma Suci. Ledakan. Tubuh 7 putra yang bergetar itu terbang terbalik untuk keluar, mengeluarkan seteguk darah satu demi satu. Bagaimana? Sekarang kamu begitu rentan sehingga kamu berani berbicara. Sekarang mudah bagiku untuk membunuhmu. Pemuda bertopeng itu mencibir, namun, hari ini aku bahagia, oleh karena itu, aku akan membiarkan kalian semua mati dengan sangat bahagia. Sebagai manusia, saat ini, kamu tidak berurusan dengan orang asing, tetapi kamu ingin meminta kristal darah dan membunuh 7 putra Yao Guang. Aku malu memiliki klan sepertimu. Pada saat ini, Ye Chen keluar dan menatap pemuda bertopeng itu dengan dingin. Ya, orang sepertimu harus dipotong-potong. Mendengar burung manusia itu berkata dengan ekspresi marah. Ye Chen, 7 putra itu menggelengkan kepalanya ketika melihat Ye Chen, hatinya sedikit terkejut. Namun, ketiga pemuda iblis, hantu, dan Protos itu melihat seseorang muncul lagi, wajah mereka menjadi jelek, sekarang mereka semua adalah manusia, bagi mereka, situasinya hanya akan semakin buruk. Apakah kamu ingin mengurus urusanmu sendiri?
Pemuda bertopeng itu menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin ikut campur dalam urusanku. Hanya saja kamu membuatku terlihat tidak nyaman. Jika aku tidak melakukan sesuatu padamu, aku merasa tidak nyaman. Kalau begitu kau harus mati dulu." Pemuda bertopeng itu meneguk minuman dingin, dan di matanya, kesempatan membunuh muncul, dan dia menghampiri Ye Chen. Ye Chen mencibir, dan dengan satu pukulan, dia mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, dan pemuda bertopeng itu bertabrakan, dan seluruh tubuh pemuda bertopeng itu langsung terlempar keluar. Rentan, Ye Chen mencibir. Wajah pemuda bertopeng itu berubah drastis. Dia tidak tahan dengan pukulan Ye Chen. Matanya berkilat dan dia berbalik dan pergi. "Tidakkah kau pikir sudah terlambat?" Ye Chen memberikan minuman dingin dan mempersembahkan kurban kepada pagoda emas hitam dengan pola naga, yang secara langsung menekan masa lalu. Naga emas meraung, kekuatan ilahi menara emas hitam pola naga meletus, ditekan, pemuda bertopeng mencoba melawan, seluruh tubuh akan meledak, darah menyembur keluar. Tidak, pemuda bertopeng itu meraung. Dia pikir dia bisa mendapatkan banyak kristal darah kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mantis akan menangkap jangkrik dan burung pipit kuning akan berada di belakang. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan nyawanya. Puff! Tubuh pemuda bertopeng itu meledak dan berubah menjadi kabut darah. Begitu pemuda bertopeng itu meninggal, atmosfer tampak sedikit membeku. Mengguncang cahaya, mata Qizi semua menatap Ye Chen. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen selanjutnya. Ye Chen tidak melihat ketujuh pengocok itu. Sebaliknya, dia berbalik untuk menghadapi tiga pemuda iblis, hantu, dan Protoss. Matanya berbinar dengan niat membunuh dan berkata, "Sepertinya, rasmu kali ini telah kehilangan darahnya. Sayang sekali mengirim orang sepertimu ke sini, kau tidak akan pernah kembali." Ye Chen berkata, cahaya suci melesat keluar, menuju pemuda iblis itu. Wajah pemuda iblis itu berubah drastis, dan dia merasakan bahaya besar. Dia meraung ke langit dan ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya tidak secepat cahaya suci itu. Cahaya suci itu langsung menutupi pemuda iblis itu, dan langsung mulai memurnikan roh jahat itu. "Itu kau!" Pemuda iblis itu meraung ngeri dan matanya penuh dengan keterkejutan. "Ya, benar." Ye Chen tersenyum dingin. Roh jahat di seluruh tubuh pemuda iblis itu dengan cepat menghilang, dan akhirnya menghilang. Ada 6 tingkat area terlarang di warisan Protoss. Sayang sekali Protoss akan kehilangan satu orang jenius. Ye Chen menatap pemuda Protoss dan terkekeh. Kemudian, tinjunya terkepal, dan kekuatan medan terbuka dan terselubung. "Apa?" Wajah pemuda Protoss berubah drastis, dan dia merasakan kekuatan domain yang kuat, yang sebelumnya hanya dia rasakan pada satu orang, yang merupakan pemimpin generasi muda Protoss. Namun sekarang, tetapi di tubuh Ye Chen, dia merasakannya lagi, dia langsung mengerti, dengan cara yang sama, aslinya adalah kamu. "Ya, benar." Ye Chen juga tersenyum dingin. Pemuda Protoss itu terbang keluar dengan panik dan kemudian meledak menjadi gumpalan daging dan darah. Ye Chen menatap pemuda hantu itu. Wajah pemuda hantu itu berubah. Ye Chen langsung mengorbankan tripod di penjara kota Gajah Dewa. Mulut tripod itu menghadap pemuda hantu, dan cahaya hitam menyembur keluar untuk menutupinya. Ini adalah, pemuda bangsawan itu juga mengatakan hal yang sama. "Ya, benar." Ketika Ye Chen tersenyum, cahaya hitam dari dinding penjara kota Gajah Dewa melahap pemuda hantu itu. Pemuda bangsawan itu meraung dan berjuang mati-matian, tetapi tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Setelah beberapa saat, tidak ada suara di kuali penjara. 3 orang asing terbunuh, tatapan mata 7 putra yang bergetar masih tertuju pada Ye Chen, seluruh suasana agak beku. Mereka semua mati. Apakah giliran kita selanjutnya? Cahaya dingin yang bergetar menatap Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saudara Yao Guang benar-benar bahan tertawaan. Apakah aku Ye Chen seperti itu? Kau tidak menginginkan kristal darah?" Tiansu menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen tidak bersembunyi, "Tentu saja aku menginginkannya, tetapi tidak perlu membunuhmu." "Apa maksudmu?" Tiansu mengerutkan kening. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Ini kristal darah, aku dan burung kecil itu satu bagian, sisanya untukmu, bagaimana?" Burung itu menatap Ye Chen sejenak,
dan memarahi dalam hatinya, butuh begitu banyak upaya untuk menunggu lelaki tua itu mendapatkan satu bagian. Apa-apaan ini? Ye Chen tidak memperhatikan mata burung itu dan menatap ketujuh pengocok, menunggu jawabannya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tiansu menatap langsung ke Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kau tidak menginginkannya, maka aku hanya bisa pergi. Apakah kau akan dibunuh? Mari kita dapatkan bagianmu sendiri. Jalan Tiansu. Tidak peduli apakah kata-kata Ye Chen dapat dipercaya atau tidak, menurut situasi saat ini, mudah bagi Ye Chen untuk membunuh mereka, dan tidak ada yang tahu bahwa dia membunuh mereka. Selain itu, jika Ye Chen tidak membunuh mereka, dia akan bersikap baik kepada mereka. Jika permintaan Ye Chen tidak terpenuhi, itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, Tiansu harus memberikan Ye Chen Suejing tidak peduli dari aspek mana. Terima kasih banyak. Ye Chen mengepalkan tangannya dan tertawa. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu hanya butuh 2 yuan? Aku mendengar gumaman ketidakpuasan.